Halo saudara-saudaraku di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku di mana saja berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kita mendiskusikan lebih lanjut tentang peraturan gubernur nomor 22 tahun 2025 tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau pada video sebelumnya saya menyatakan bahwa saya belum bisa uh, menyatakan pendapat hukum soal pergub tersebut karena perlu uh, dilakukan kajian-kajian lebih mendalam tentang pergub tersebut. Nah, saat ini saya mengajak kita berdiskusi dan hasil diskusi ini semoga dapat kita mengambil sikap secara hukum terhadap peraturan gubernur nomor 22 tersebut. Untuk itu saya ingin mengajak kita untuk uh, membacakan sebuah berita dari Info NTT hari ini tanggal 6 September 2025 terkait pernyataan pers dari Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Emi Nomleni. Kita langsung membacakan. Ketua DPRD pastikan tidak ada pengkhianatan tunjangan berdasarkan regulasi dan kinerja politik. DPRD NTT akhirnya angkat bicara menanggapi kritik publik terkait tunjangan transportasi dan perumahan anggota Dewan yang diatur dalam Pergub 22 tahun 2025. Ketua DPRD Emi Numleni dalam keterangan persnya di Kupang Sabtu 6 September 2025 menyampaikan apresiasi atas perhatian media dan masyarakat. Sebagai DPRD, kami berterima kasih atas pemberitaan media dan berbagai kritik yang diajukan masyarakat terkait tunjangan transportasi dan perumahan DPRD berdasarkan Pergub 22 tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD telah sesuai dengan regulasi yakni PP 18 tahun 2017, Permendagri, serta hasil survei. Nah, ini poin penting yang nanti akan perlu kita diskusikan, yaitu soal hasil survei ini. Nomleni membantah anggapan bahwa tunjangan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jumlah pendapatan yang tersebut dalam Pergub 22 tidak bermaksud untuk mengkhianati kesulitan dan keterbatasan yang dialami oleh rakyat, tapi justru menimbulkan tanggung jawab besar bagi anggota DPRD karena tunjangan yang diberikan berdasarkan kinerja politik. Sorotan publik yang menilai besaran tunjangan fantastis juga ditanggapi Nomleni. Ia menilai persepsi tersebut tidak hanya bisa diukur dari jarak rumah ke kantor DPRD di Kota Kupang, tetapi harus dilihat dari keseluruhan mobilitas politik dalam menyerap aspirasi hingga ke desa-desa. Biaya transport perjalanan dinas hanya sampai ke pusat kabupaten, sedangkan untuk mencapai desa-desa menjadi tanggungan anggota DPRD yang bersangkutan. Kami senantiasa berdiri bersama rakyat dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Nah, ini pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua DPRD Ibu Nomleni sebagaimana kita kutip dari Info NTT tertanggal Sabtu 6 September 2025. Nah, terhadap keterangan pers ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu tahu
penghasilan DPRD provinsi. Penghasilan DPRD provinsi itu terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, ada 2 alat kelengkapan itu, tunjangan komunikasi insentif, dan tunjangan reses. Sini ada 9 item. Kemudian yang berikut ada juga tunjangan kesra, yaitu meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian pakaian dinas dan atribut, serta tunjangan perumahan dan transportasi. Yang menjadi pertanyaan besar bagi publik ini adalah bagaimana mungkin dengan penghasilan yang sekian banyak item tadi ini, kalau tidak salah 15 item ini, masih mengeluh soal perjalanan dinas yang hanya sampai di kabupaten. Padahal kan perjalanan dinas ada biayanya juga, biaya perjalanan dinas. Terus masih mengeluh sampai ke kabupaten. Bagaimana dengan tunjangan komunikasi, insentif, dan reses? Kan begitu. Nah, yang berikut, Pergub sudah sesuai dengan regulasi. Pernyataan Ibu Ketua DPR tadi. Regulasi yang mana? Pertanyaannya, kalau regulasi yang dimaksud Ibu Ketua adalah PP 18 tahun 2017, menurut hemat saya justru agak melenceng dia. Kenapa saya bilang melenceng? Karena dasar penyampaian Ibu Ketua tadi bahwa penetapan besaran jumlah tunjangan perumahan dan transportasi ini berdasarkan survei, itu yang saya tadi menyatakan melenceng. Karena di dalam PP 18 sama sekali tidak diatur soal survei. Nah, karena tidak diatur secara jelas dalam PP 18 soal mekanisme untuk mengatur dan menetapkan besaran jumlah, sehingga berpotensi disalah tafsirkan sebagai kekosongan hukum karena tidak mengatur. Tetapi sesungguhnya ada peraturan menteri yang mengatur, yaitu peraturan menteri yang mengatur tentang penghitungan sewa rumah dan bangunan. Di dalam peraturan menteri tersebut telah menetapkan formula atau rumus yang harus dipakai untuk penghitungan sewa rumah dan bangunan, sehingga seyogianya lah formula berdasarkan peraturan menteri tersebut yang dipakai dalam menetapkan besaran jumlah nilai, bukan survei. Begitu, bukan survei. Nah, lebih lanjut kita lihat dalam peraturan menteri tersebut telah mengatur tentang mekanisme penghitungan sewa rumah dalam formula. Di dalam formula tersebut terdapat item-item yaitu STB, sewa tanah dan bangunan per tahun. Kemudian luas tanah dalam meter persegi.
kemudian nilai tambah berdasarkan NJOP, kemudian luas lantai bangunan, kemudian harga satuan bangunan dalam keadaan baru, dan NSB atau nilai sisa bangunan. Nah, formula tersebut adalah sebagai berikut. STB, sewa tanah dan bangunan per tahun tadi, sama dengan 3,33%. 3,33% ini apa? Itu adalah faktor penyesuaian sewa tanah dalam bentuk prosentasi. Dikali LT, LT itu apa? Luas tanah dalam meter persegi. Dikali NT, NT itu apa? Nilai tanah berdasarkan NJOP. Ditambah 6,64%. 6,64% itu apa? Itu adalah faktor penyesuaian sewa bangunan dalam prosentasi. Dikali LB, LB itu apa? Luas lantai bangunan dalam meter persegi. Dikali HS, HS itu apa? Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru. Dikali NSB, NSB itu apa? Nilai sisa bangunan. Sehingga bisa didapat angka nilai maksimal tertinggi sewa rumah dan bangunan. Bukan survei. Begitu. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, soal penyampaian bahwa penetapan jumlah maksimum tunjangan perumahan tersebut tidak berdasarkan formula yang ditetapkan Menteri dalam peraturan Menteri, maka saya menyatakan bahwa pergub tersebut ada potensi melanggar prinsip-prinsip yang digariskan dalam PP 18 tahun 2017. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 22 tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan atensi terhadap channel ini berupa like dan komen, yang tentu saja menambah semangat kami untuk dapat lebih mengembangkan channel ini ke depan untuk kepentingan kita bersama. Dan pada saat ini kalau terhadap penyampaian saya tadi barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan berupa masukan, kritik, saran dan sebagainya, mohon ditulis dalam kolom komentar dan kami akan berusaha untuk memberikan tanggapan untuk kita mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai kita bertemu pada video-video selanjutnya.